Copycat Cafe by Groovy ini di bawah naungan PT Groovy. Groovy itu dia adalah sebuah perusahaan di bidang pet care yang sudah ada di Indonesia selama lebih daripada 30 tahun. Banyak kucing-kucing yang dulu ditinggal sama ownernya, yang istilahnya banyak yang pulang kampung gitu misalnya. Pulang kampung ke negaranya nih gitu. Ketika pulang kampung ke negaranya, nggak balik-balik lagi gitu. Terus akhirnya di kennel jadi numpuk gitu. Asal mulai itu dari situ. Lalu ownernya Groovy, Pak Juda Adi Susanto, dia diskusi sama saya gitu. Dia bilang, "Non, ini kucingnya kok tambah banyak ya gitu. Ini gimana caranya supaya mereka bisa ketemu orang dan tidak di kandang terus?" Nah, itu awal mulanya dari situ. Terus juga dari kucing-kucing yang direscue sama staff Groovy gitu. Ada yang ketemu di got, ada yang ketemu di tempat sampah gitu. Jadi kalau kita rawat gitu, dirawat juga nggak kelihatan gitu. Nah, di sini juga kita ada beberapa kucing domestik, tapi orang sampai nanya ini kucing jenis apa? Kita jawabnya ini kucing kampung gitu. Jadi kucing kampung juga kita pengen kasih lihat juga bahwa kucing kampung itu kalau dirawat juga bisa jadi cantik gitu, tidak kalah dengan kucing-kucing ras lainnya gitu. Di setiap cabang tuh ada sekitar 20 kucing, dan mulai dari jenis Maine Coon, British Shorthair, kucing Sphinx, Persia, kucing domestik alias kucing kampung, dan yang lagi favorit itu kucing Munchkin. Copycat Cafe itu adalah sebuah tempat di mana orang-orang bisa datang berkumpul, menikmati aneka hidangan minuman dan makanan yang unik, yang ringan, sambil bermain dengan kucing-kucing kami. Seperti Copycat Cafe di kebanyakan di seluruh dunia juga, secara internasional juga, itu ada fee-nya per jam, ada tiket masuknya per jam. Nah, konsep ini kebetulan masih asing untuk di Indonesia, gitu, bahwa masuk ke Cat Cafe itu memerlukan biaya per orang gitu. Kenapa? Karena semua biaya harga tiket masuk digunakan untuk perawatan kucing-kucing yang ada di sini. Membuka bisnis ini bukan sekedar bikin Cat Cafe biar orang datang, nggak bisa, kita ada tanggung jawab. Ini masalah nyawa hewan gitu, jadi harus sangat dirawat gitu. Kalau di tempat saya konsepnya tidak dipisah, mau makan dan bermain dengan kucing gitu. Bareng, bisa main sama kucing juga, bisa makan minum juga. Dan makan minumannya itu kita jenisnya yang ringan. Misalnya lasagna, mac and cheese, dimsum, terus ada pancake gitu. Pokoknya yang ringan-ringan tapi mengenyangkan gitu. Ada bubblegum milkshake, ada Oreo milkshake, ada Marie Regal milkshake, ada Taro milkshake, terus itu juga latte-nya juga ada bubblegum latte kita juga ada, es Copycat susu, ada 3D cat latte. Awalnya sih agak pelan ya, gitu, karena orang masih berusaha mengenal konsep Cat Cafe itu apa. Terus mulai mungkin 2 tahun kemudian orang udah mulai rame gitu. Lebih rame lagi sejujurnya itu saat pandemi, walaupun saya menerapkan prokes yang sangat ketat. Saya membatasi jumlah tamu, tapi justru dengan adanya itu kok pendapatannya makin meningkat. Kenapa di Copycat Cafe itu bisa tidak bau hewan? Mereka bertanya-tanya gitu. Karena saya kalau ke tempat Cat Cafe lain kok bisa bau hewan ya gitu. Ya itu rahasianya kita. Yang membuat kita lebih kaget lagi adalah kok tempat ini justru dipakai sebagai tempat terapi untuk anak-anak oleh orang tua mereka. Gitu. Jadi kita kan saya ada program membership ya gitu. Jadi kalau beli 1 bulan membership bisa datang setiap hari 1 jam free. Nah itu banyak yang beli tuh orang tua untuk program terapi anaknya yang susah bicara,
terus ada juga yang autis itu pasti buat terapi mereka datang ke sini. Gitu. Yang tadinya tidak mau berinteraksi dengan orang, tapi ketika ketemu mereka tuh seneng banget, terus mau berinteraksi. Gitu. Nah pada saat mereka berinteraksi, jadinya pas ketemu orang mereka juga mau mulai ngobrol gitu. Atau kadang-kadang kan di Instagram kita tuh mereka suka nge-tag gitu kan gitu. Aduh aku seharian stres di kantor, hilang main kesini. Kita punya staff khusus yang berdedikasi untuk menghandle kucing-kucing kita. Jadi staff cafe itu memang menghandle di atas khusus berhubungan dengan pantry dan tamu. Lalu staff kucing itu yang di bawah yang khusus menghandle grooming, kebersihan, dan menjaga kesehatan kucing. Tantangannya sih itu ya, bagaimana cara tamu bisa menghormati peraturan Copycat Cafe. Tapi sampai saat ini sih kebanyakan hampir keseluruhannya aman sih ya, mereka masih mengikuti peraturan kita. Kalau kita bilang anak kecil harus double masker, mereka double masker. Kalau kita bilang sudah ada peraturannya, kalau belum vaksin tidak bisa dine in. Gitu. Itu memang resiko saya, berarti mengurangi bisnis penjualan makanan. Tapi kan mereka tetap bayar biaya HTM. Kenapa banyak orang yang tanya, kok ini kok kucing Copycat Cafe kok gemuk-gemuk ya gitu, kok bisa bulunya mengkilat gitu, bulunya tebal gitu. Nah kuncinya satu, perawatan setiap hari, grooming setiap hari. Grooming itu ada istilah macam-macam. Grooming ada yang grooming mandi, sama ada yang grooming kebersihan. Grooming kebersihan adalah setiap pagi sebelum mereka naik ke kafe itu harus dibersihkan matanya, kupingnya, bagian belakangnya, bawahnya, lalu disisir yang bersih, dicek lagi tidak ada benjolan, pokoknya harus bersih gitu. Kita tidak memandang mereka sebagai cuman kucing, cuman hewan, enggak gitu. Karena orang datang ke Copycat Cafe itu ingin bermain dengan kucing-kucing yang sehat dan terawat gitu. Kalau misalnya mereka bayar lalu kucingnya borokan, ya kan nggak make sense kan gitu. Jadi of course kita harus sangat menjaga kualitas itu. Jadi tamu akan datang kembali lagi dan lagi dan lagi.